Shalom, jumpa lagi dengan kelas kimia. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, berbicara tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kedua jenis larutan ini tentu saja sudah tidak asing bagi kalian ya. Karena kedua jenis larutan ini kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya kedua larutan ini sangat bermanfaat dan juga bermanfaat dalam berbagai aspek bidang kehidupan ya, mulai dari bidang kesehatan bahkan sampai bidang industri. Kedua jenis larutan ini terlibat dalam berbagai aspek. Baik, hari ini kita akan belajar melalui model pembelajaran discovery dan inquiry learning. Diharapkan kalian semua bisa yang pertama, menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan benar. Dan yang kedua, kalian teliti dalam membedakan daya hantar listrik beberapa larutan, tentu saja melalui percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan hari ini? Ada dua kunci, ya kita bisa lihat dari pertanyaan di atas, bagaimana daya hantar listrik larutan elektrolit dan bagaimana dampak konsumsi larutan elektrolit. Nah, beberapa hari yang lalu sudah dibagikan literasi, ya, sebuah bacaan dari kompas.com. Tentu saja kalian sudah membacanya dan hari ini silahkan kalian boleh berpendapat dari bacaan tersebut, apa sih sebenarnya larutan elektrolit itu, bagaimana daya hantar listrik larutan elektrolit, lalu apa dampaknya bagi kehidupan kita. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Ya, bagus sekali pendapat kalian ya. Kita akan perdalam ya, diskusikan bersama-sama tentang bagaimana sih daya hantar listrik larutan elektrolit, lalu apa dampaknya. Jadi ada 4 yang harus kalian kerjakan nanti dalam mencari informasi dan berdiskusi. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan jenis larutan berdasarkan daya hantarnya. Ada larutan apa saja ya. Kemudian yang kedua, perbedaan larutan tersebut ya. Yang ketiga, ciri masing-masing larutan, dan yang keempat adalah peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silahkan diskusikan dan hasil diskusi kelompok kalian nanti kita akan apa nih? Yang goal 2. Perbedaan larutan. Berarti perbedaan dari larutan elektrolit kuat sama lemah tuh? Kalau berarti hampir sama yang kayak yang atas nggak sih? Hampir sama. Kalau yang atas tuh kan disebutin jenisnya doang. Yang atas tuh kan jenisnya kan ada 2 kan, yang kuat sama yang lemah. Nah, yang bawah tuh perbedaannya, kenapa kok bisa ada kenapa ada yang kuat, kenapa ada yang lemah, kan pasti ada bedanya gitu loh. Karena ionisasinya kan tadi kan? Ya, luar biasa sekali kalian sudah berdiskusi kelas juga, data-data sudah kita peroleh, sudah banyak, dan kita akan buktikan kebenaran data tersebut melalui percobaan seperti gambar di samping ya. Jadi silahkan untuk menyiapkan alat-alatnya, kemudian rangkai seperti gambar, silahkan untuk berkreasi, lalu melakukan beberapa langkah kerja sehingga kalian bisa mengidentifikasi manakah yang berupa larutan elektrolit dan mana yang non-elektrolit, bagaimana daya hantarnya. Nah, dari hasil percobaan itu silahkan kalian tuliskan dalam sebuah tabel. Jadi beberapa macam larutan yang digunakan setelah diuji coba, maka kalian identifikasi bagaimana nyala lampunya, bagaimana keberadaan gelembung dalam larutan tersebut, lalu disimpulkan termasuk jenis larutan apakah itu. Shalom, saya Alfredo Kristanto dari kelas U43 nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui apakah satu larutan atau cairan merupakan elektrolit.
ada hand sanitizer. Aku tuh adanya larutan garam, larutan gula, terus minuman isotonik kayak apa? Pocari Sweat, terus cuka sama soda. Kamu apa aja? Nyala apa enggak? Apa? Pocari Sweat nyala apa enggak? Aku nggak nyala, tapi ada gelembungnya sedikit. Kalau saya itu dari beberapa larutan yang saya coba itu, salah satunya tuh saya nyoba itu pembersih yang buat kamar mandi kayak yang Harpic, Sportex gitu-gitu. Nah itu tuh dia lampunya nyala terang banget dan busanya banyak, gelembungnya banyak. Terus kayaknya itu setelah saya lihat kayak komposisinya itu di sana tulisannya mengandung hydrochloric acid kalau nggak salah sebanyak 20%. Oke, kalian sudah melakukan diskusi untuk mencari informasi, untuk memproses informasi itu, bahkan untuk membuktikan dari informasi-informasi yang sudah kalian dapat. Nah, kali ini kita akan simpulkan bersama-sama. Kita ingat kembali pertanyaan awal yang menjadi pertanyaan besar kita untuk pelajaran larutan elektrolit dan elektrolit ini. Yang pertama, bagaimana daya hantar listrik larutan elektrolit, lalu yang kedua apa dampaknya. Nah, silahkan siapa yang akan memberikan kesimpulannya ya untuk mewakili kita semua. Setelah melakukan percobaan dan berdiskusi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Buktinya, larutan tersebut dapat menyalakan lampu dan timbul gelembung di sekelilingnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah daya hantar dari beberapa larutan elektrolit itu sedikit berbeda. Ada yang dapat menyalakan lampu secara terang seperti larutan garam, dan ada juga yang hanya menimbulkan gelembung seperti larutan cuka. Sebenarnya asam atau basa yang kuat dan garam dari asam atau basa yang kuat akan menjadi larutan elektrolit kuat. Tetapi asam atau basa yang lemah akan menjadi larutan elektrolit lemah. Senyawa yang tidak bisa mengion dalam larutan berarti merupakan senyawa non-elektrolit. Jadi seberapa besar daya hantar listrik larutan tergantung seberapa banyak ion-ion dalam larutannya. Pengetahuan yang dapat saya terapkan ke dalam kehidupan adalah dengan mengonsumsi minuman elektrolit secukupnya, agar kerja ginjal dalam menyaring ion-ion tidak terlalu berat. Larutan elektrolit berdampak pada kemajuan industri, contohnya seperti akumulator, penyepuhan logam, dan pembuatan bahan-bahan kimia yang prosesnya lebih ramah lingkungan. Dari materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, saya bisa menarik kesimpulan bahwa larutan elektrolit ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, sewaktu kita sedang terkena penyakit diare, atau bahkan setelah kita berolahraga dan kita berkeringat banyak, kemudian ion-ion tubuh kita itu terbuang. Nah, untuk menggantikan keberadaan ion-ion yang terbuang itu, kita perlu minum larutan elektrolit supaya tubuh kita tidak lemas lagi dan tetap stay strong and stay healthy. Oke, bagus sekali kesimpulan-kesimpulan yang sudah kalian peroleh. Jadi benar bahwa daya hantar larutan elektrolit ditentukan dari seberapa besar ion yang terdapat di dalam larutan tersebut. Suatu senyawa yang di dalam larutannya menghasilkan ion, maka disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan yang tidak menghasilkan ion dalam larutannya, maka disebut dengan larutan non-elektrolit. Dan larutan elektrolit ini sungguh memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi sudah dikatakan oleh teman kita, ya, dengan mengkonsumsi larutan elektrolit, maka ion-ion tubuh bisa tergantikan, maka kita menjadi strong and healthy. Benar sekali bahwa larutan elektrolit ini juga berperan penting dalam proses produksi senyawa kimia. Dalam prosesnya itu menggunakan proses yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini dalam pembelajaran larutan elektrolit dan elektrolit. Ibu berharap pelajaran ini tidak hanya sekedar kalian paham, kalian mengerti, tetapi boleh benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.